Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel YouTube kita, di kelas pembelajaran kita via Zoom ya. Oke, kali ini Pak Anjar akan menyampaikan materi tentang APAR. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini hubungannya dengan api. Kalau minggu yang lalu Pak Anjar sudah menjelaskan tentang keselamatan kerja, maka minggu ini Pak Anjar akan menjelaskan tentang apa itu alat pemadam api ringan. Jadi api itu apa, alat pemadamnya apa, ya. Oke. Mengulas sedikit tentang minggu yang lalu bahwa yang namanya bekerja, kerja apapun ya, itu adalah memposisikan diri dalam bahaya. Memposisikan diri dalam bahaya. Lihat ibu bapak kamu kerja yang di warung, di toko, di pabrik, di kantor, atau di mana saja, itu adalah sama dengan memposisikan diri dalam bahaya. Atau contoh yang lebih mudah konkret adalah kalian, misalkan kalian besok sudah masuk sekolah, dari rumah mau ke sekolah, ya berangkat ke sekolah, itu juga memposisikan diri dalam bahaya. Nah, buat yang baru gabung, tolong ikuti aja ya. Baik. Nah, ketika memposisikan diri dalam bahaya, maka yang perlu kamu lakukan adalah antisipasi. Nah, contoh ini, kamu dari rumah berangkat, mau ke sekolah. Oke, nah bahaya itu apa Pak? Banyak sekali. Bisa dari batu, bisa dari kerikil, bisa dari hujan, bisa dari motor lawan arah, truk, bis, jalan, dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu dari mana bahaya itu akan mulai datang. Nah, yang kita perlu lakukan adalah antisipasi. Nah, contohnya, motor kalian kamu lengkapi dengan spion. Nah, jadi bisa lihat belakang saat mau belok, rating, nyala, klakson, nyala, kemudian pakai helm, pakai jaket. Kepaksanya kudu tiba, jatuh, minimal kepalanya nggak pecah. Gitu ya. Jadi aman. Ya, coba kalau kamu bayangkan nggak pakai helm jatuh terus kepalanya kebentur, nah kan bahaya banget. Oke ya, itu. Maka ketika kita bekerja atau kita beraktivitas apapun aktivitasnya itu sama dengan memposisikan dalam bahaya, maka kita harus menganalisa bahaya dan menggunakan alat keamanan. Baik. Nah, besok kalian akan menjadi teknisi mekanik. Nah, kalau kamu sudah kerja di pabrik, teknisi di bengkel, punya bengkel sendiri dan sebagainya, bahaya yang mengintai pertama adalah api. Nah, dimanapun ya kalau api itu sudah hadir, dah kekut gulung tikar semuanya. Yang punya yo hancur, yang karyawannya yo hancur, semuanya hancur. Tidak ada yang diuntungkan dari kebakaran. Oke, paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di HP kamu akan muncul slide tayangan seperti ini. Perhatikan HP kamu. Oke, di HP kamu sekarang muncul tampilan PowerPoint atau PPT seperti yang ada di tampilan sekarang. Nah, itu adalah alat untuk memadam kebakaran atau APAR. Nah, bisa kamu temui di kantor-kantor, di bengkel, di mana ya, pom bensin, di hampir semua tempat ada, termasuk di mobil juga kadang dilengkapi ini. Oke, saya rasa paham, pernah lihat. Kalau belum pernah lihat, silakan main ke pom bensin, akan kamu lihat yang seperti itu besar banget. Ya. Nah, sebelum menjelaskan tentang apa itu aparnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu apinya. Oke, api itu adalah seperti ini. Nah, kira-kira biar kalian paham dulu ya, apa itu api, kenapa harus diantisipasi. Nah, api adalah massa zat yang sedang berbicara dari suatu proses reaksi kimia oksidasi. Secara tepat diikuti pelepasan energi atau panas. Intinya gini aja deh biar paham. Bahwa pembakaran adalah mereaksikan sesuatu dengan oksigen. Baik, saya ulangi. Pembakaran adalah mereaksikan sesuatu dengan oksigen. Nah, oksigen ada di mana? Oksigen ada di udara bebas. Udara yang kita hirup ini termasuk kita adalah oksigen. Nah, komposisinya di udara bebas ini oksigen itu adalah 21% gitu ya. Nah, 21% adalah oksigen, selebihnya 79% adalah nitrogen, yang 1% gas-gas yang lain. Ya, yang diperlukan bukan nitrogennya tapi oksigennya. Oke, saya rasa kalian paham. Jadi mereaksikan sesuatu dengan oksigen adalah pembakaran. Saya kasih contoh. Kalau kamu di rumah bakar sampah misalkan,
ada daun kering, ada kertas, plastik, ada ranting pohon dan sebagainya, itu adalah bahan yang dibakar. Untuk membakarnya, kamu membutuhkan korek api. Nah, kemudian dia harus terbuka di udara bebas, asapnya biar bisa keluar. Karena kalau tertutup, maka akan mati. Contoh, kamu masukkan ke bak sampahnya kamu tutup, maka apinya akan mati. Kenapa? Karena tidak dapat oksigen. Nah, itu berlaku juga di sepeda motor kamu. Oke, motor kamu butuh 3 hal ini. Pertama ada bahan bakar, bensinnya, pertalitnya, pertamaknya. Yang kedua ada oksigennya, jadi di injektornya, di throttle-nya, atau di karburatornya harus ada oksigen yang masuk. Yang ketiga ada apinya, businya harus meletik. Ada bensin, ada udara, ada busi meletik. Kalau tiga-tiganya ini ada baru bisa nyala. Kalau salah satu tidak ada, tidak nyala. Contoh, udaranya kamu bumpeti, karburatornya kamu tutup tangan, maka mesin kamu mati. Oke, bensinnya kamu bumpeti, nggak ada bensin, udara doang, mati juga. Oke, bensin penuh, udara oke, tapi businya mati, mesin mati juga. Oke, saya rasa paham. Baik, perhatikan yang ada di HP kamu, itu di situ ada 3 utama. Triangle, tridente. Yang pertama adalah bahan bakar, yang dibakar apa? Yang kedua ada udaranya, oksigennya. Yang ketiga ada panasnya. Nah, yang dibakar ini ada 3 jenis, bisa gas, bisa cair, bisa padat. Kalau tadi kamu di dapur, di belakang bantu orang tua bakar atau merebus sesuatu, itu menggunakan padat ya, bisa ranting pohon, bisa kayu, bisa apalagi bambu, bisa kertas, bisa daun dan sebagainya. Itu adalah padat. Nah, yang kedua, kalau yang dibakar adalah cairan seperti di motor kamu ya. Nah, kalau di motor kamu pakai pertalite atau pertamax, itu berarti cairan yang dibakar. Atau yang ketiga gas, misalkan kamu masak di rumah yang sudah pakai kompor gas, gitu. Nah itu gasnya yang dibakar. Baik, jadi yang dibakar bisa bentuk gas, cair atau padat. Yang kedua panas, panasnya bisa dapat dari kimia, listrik, mekanis, nuklir. Kalau yang umum di rumahmu ya pakai korek api ya, misalkan pakai korek api, nggak usah pakai nuklir atau pakai mekanis. Gitu. Kemudian ada oksigennya. Nah, oksigen ini harus ada. Kalau tidak akan terbakar. Baik. Dari yang saya jelaskan ini, maka syarat untuk mematikan kebakaran atau api berarti ada salah satu ini, atau tiga-tiganya. Salah satunya yang dulu api mati. Contoh, misalkan ada kebakaran kecil di rumah kamu, yang terbakar adalah benda padat, kamu cukup ambil handuk, cemplungkan ke bak, basah, tutup sehingga dia tidak bereaksi dengan udara. Nah, ketika sudah tidak bereaksi dengan udara, apinya mati. Paham ya? Oke. Atau yang kedua, singkirkan benda yang terbakar tadi. Digeret, bawa keluar. Jangan sampai membakar yang lain-lain. Nah, nanti kalau udah di luar baru disiram air gitu ya. Nah, itu api juga mati. Atau yang ketiga, matikan panasnya dengan cara disiram air. Atau tiga-tiganya kamu lakukan, cepat sekali ngasih apinya. Baik, jadi begitu reaksi pada pembakaran, oksigen, panas, bahan bakar. Singkirkan salah satu, dua, atau tiganya, maka api akan mati. Nah, api ini macamnya banyak. Contoh ini ya, untuk yang cairan. Api yang berasal dari cairan, misalkan pertalite, pertamax, super T, super TT, bensin, parafin, spiritus. Di tampilan HP kamu ada kelihatan. Itu derajat titik didihnya, titik panasnya, titik nyala. Jadi di suhu itu dia nyala. Oke. Kemudian yang file ini kamu bisa baca-baca lagi di rumah, ada metana dan sebagainya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang kebakarannya. Oke, karena waktunya terbatas, saya agak cepat dikit. Kebakaran kelas A itu apabila mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet, plastik, bahan-bahan yang keras, kategori kebakaran A. Oke, paham ya? Oke, next. Kemudian, untuk kebakaran tipe B adalah yang terbakar dari cairan dan gas. Paham ya? B, cairan dan gas. Yang ketiga, kebakaran kelas T. Berawal dari peralatan listrik. Misalkan kamu kerja di bengkel, di peralatan bengkel kita itu banyak gitu ya. Grinder, mesin potong, cutting off, bor tangan, bor gigi, apalagi pokoknya semuanya yang berhubungan dengan alat listrik itu masuk kebakaran kelas C. Kemudian yang terakhir D, ini yang paling dahsyat, yaitu bahan yang dari logam.
Nah, logam tahu ya, ada magnesium, titanium, zirconium. Nah, kemarin kayak di Lebanon itu yang habis meledak, nah, berapa yang kebakaran kelas D, bisa satu kota tergoncang gitu ya. Ini bahaya kebakaran yang paling dahsyat, menghasilkan ledakan. Baik, kalau sekarang kamu tahu bahwa yang terbakar itu macam-macam, ada A, B, C, D, maka alatnya untuk memadamkan pun beragam. Nah, sekarang di tampilan HP kamu kan ada water, ada foam, ada DBC, halon, CO2. Maksud saya gini, kalau yang kebakar adalah benda padat, kamu cukup gunakan air. Tapi kalau yang kebakar adalah listrik, kamu gunakan air, maka kamu akan kesetrum, malah ikut game over. Nah, gitu. Maka kalau yang kebakaran listriknya, jangan kamu siram pakai air, pakai yang lain. Mungkin pakai foam atau DBC. Paham? Nah, demikian juga untuk yang kebakaran C atau D. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah ini. Nah, ini gambar-gambar APAR. Nah, nanti tugasnya kamu menggambar ini. Alat ini berfungsi untuk memadamkan api. Tadi saya sudah sebutkan, isinya macam-macam. Ada yang isinya serbuk, ada yang isinya busa, ada yang isinya gas. Api yang mau dipadamkan apa? Lihat dulu tadi. Nah, maka di situ ada menyesuaikan APAR-nya. Oke. Yang belum pernah lihat ini, bisa main ke pom bensin, nanti lihat sepuasnya ya. Yang besar itu. Oke, saya rasa itu yang perlu kalian pahami di sini, bahwa alatnya adalah APAR. Nah, saya stop share, saya akan masuk ke coba tampilan video ya. Baik, di tampilan video. Bentar. Oke, kelihatan ya. Baik, kalau kelihatan. Nah, nanti kalau waktu video yang saya kirim ke kamu lihat di rumah saja ya, biar waktunya lebih cepat. Saya kasih tampilan yang ini aja deh. Ini waktunya tinggal 1 menit atau 5 menit lagi. Nah, ini contoh buat kalian. Misalkan kamu punya lilin, ada lilin ya, lilin dinyalakan. Oke, lilin dinyalakan. Kemudian, oke. Kalau lilin sudah dinyalakan, kamu tutup pakai gelas. Ya. Ini tentunya membuktikan bahwa api itu bisa mati ya, bisa dipadamkan. Lilinnya kamu tutup pakai gelas. Nah, dia tidak dapat oksigen. Kalau tidak dapat oksigen, lilin itu mati. Dia mengambil oksigen dari air, airnya naik ke atas. Oke, paham ya maksud saya ya? Jadi untuk mematikan api, hentikan oksigennya, maka yang dibakar akan selesai mati. Oke, saya rasa itu hanya untuk video sebagai animasi bahwa kalian bisa membayangkan untuk mematikan api caranya begitu. Nah, APAR adalah alatnya tadi, alat untuk mematikannya, memutus rantai oksigen. Baik, saya rasa paham apa yang saya sampaikan karena waktunya sudah mau habis. Yang berikutnya sebentar lagi ini saya matikan. Kemudian nanti kalau sudah tugasnya kamu kerjakan, sekali lagi dikirim ke ketua kelas, kemudian dari ketua kelas baru dikirim ke saya tadi. Yang saya tunjuk tadi ya. Gimana? Belum ada kelasnya. Oke, tadi sudah saya kasih tahu siapa yang saya kasih tugas. Tutup.